Bayangkan seorang kakek bernama Pak Harjo. Setiap malam, beliau tidur tepat waktu, lampu kamar sudah redup, AC menyala sejuk, dan tubuhnya sudah rebah di kasur sejak pukul 9 malam. Tapi yang aneh, setiap pagi beliau bangun dengan tubuh pegal, kepala berat, dan merasa seolah semalaman tidak tidur sama sekali. Padahal, kalau dilihat dari durasinya, beliau sudah tidur lebih dari 8 jam. Fenomena seperti ini bukan hal langka di usia lanjut. Banyak lansia yang mengira bahwa tidur cukup lama saja sudah cukup. Tapi ternyata, kualitas tidur jauh lebih penting daripada sekadar lamanya tidur. Dan inilah yang sering luput dari perhatian banyak orang tua. Mereka tidur, iya. Tapi apakah tidurnya benar-benar memberi istirahat bagi tubuh dan otak? Belum tentu. Sahabat sehat, di usia 60, 70, hingga 80 tahun, tidur seharusnya menjadi momen paling penting untuk memulihkan tenaga, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan menjaga keseimbangan hormon. Tapi ketika tidur tak lagi berkualitas, tubuh pun mulai mengirim sinyal. Rasa lelah yang tak kunjung hilang, emosi yang mudah meledak, hingga daya ingat yang mulai menurun bisa jadi pertanda bahwa tidur kita tidak benar-benar menyegarkan tubuh. Sayangnya, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa tidurnya tidak berkualitas. Mereka hanya menganggap tubuhnya sudah lemah karena usia, padahal masalah utamanya mungkin ada pada kualitas tidur yang terganggu. Dan jika ini dibiarkan, dampaknya bisa lebih serius dari yang dibayangkan, mulai dari menurunnya imunitas tubuh hingga meningkatnya risiko penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, hingga gangguan jantung. Dalam video ini, kita akan membongkar tuntas apa saja tanda-tanda bahwa tidur Anda sebenarnya tidak berkualitas, meskipun durasinya panjang. Tidak hanya itu, kita juga akan bahas penyebabnya, bahayanya, dan tentu saja, cara mengatasinya secara alami dan aman. Kita mulai dulu dengan mengenali tanda-tanda yang sering diabaikan. Tanda pertama mungkin tampak sepele, tapi sebenarnya sangat serius. Bahkan bisa mengancam nyawa bila dibiarkan terlalu lama. Sahabat sehat, siapa sangka suara dengkuran yang terdengar setiap malam bisa menjadi sinyal bahaya dari tubuh kita? Banyak orang tua menganggap mendengkur adalah hal biasa, tanda tidur yang nyenyak. Tapi nyatanya, dengkuran keras dan berat justru bisa menjadi pertanda gangguan serius bernama sleep apnea. Sleep apnea adalah kondisi di mana pernapasan seseorang berhenti sejenak saat tidur. Bayangkan, dalam satu malam, pernapasan bisa terhenti puluhan bahkan ratusan kali, walau hanya beberapa detik. Setiap kali napas terhenti, otak terpaksa terbangun sejenak untuk memerintahkan tubuh bernapas kembali. Akibatnya, kualitas tidur jadi sangat terganggu, walaupun Anda merasa tidur nyenyak sepanjang malam. Mungkin sahabat sehat tidak sadar pernah bangun karena apnea ini, karena bangunnya sangat singkat dan tidak terasa. Tapi tubuh tahu, otak tahu, dan mereka memberi sinyal lewat tubuh yang terasa berat, konsentrasi menurun, dan rasa lelah yang terus-menerus. Dengkuran yang keras biasanya disebabkan oleh penyempitan saluran napas saat tidur. Pada lansia, ini bisa terjadi karena otot-otot tenggorokan yang melemah seiring usia, atau posisi tidur yang tidak mendukung pernapasan. Apalagi jika ada kelebihan berat badan, risiko penyempitan saluran napas semakin tinggi. Apnea tidur tidak hanya membuat tidur tidak nyenyak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan bahkan kematian mendadak saat tidur. Karena saat oksigen tidak masuk dengan baik, jantung bekerja ekstra keras. Dan jika ini terjadi setiap malam, kerusakan organ pun tak terhindarkan. Salah satu tanda sleep apnea yang paling mudah dikenali adalah dengkuran yang berhenti tiba-tiba, lalu disambung dengan tarikan napas keras, seperti tercekik. Jika Anda atau pasangan Anda pernah mengalami ini, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah risiko lebih besar. Selain itu, posisi tidur juga sangat berpengaruh. Tidur terlentang sering membuat lidah jatuh ke belakang dan menyumbat saluran napas. Cobalah tidur menyamping dan gunakan bantal khusus yang menyangga kepala dengan baik. Beberapa lansia juga terbantu dengan latihan pernapasan sebelum tidur atau menggunakan alat bantu seperti cap, jika memang sudah didiagnosis apnea tidur oleh dokter. Sahabat sehat, mengenali dan menangani mendengkur bukan soal estetika atau sekadar kenyamanan tidur. Ini soal keselamatan hidup. Dan mendengkur keras yang terjadi setiap malam harus dipandang sebagai peringatan serius dari tubuh. Jangan tunggu tubuh makin lemas atau serangan jantung datang tiba-tiba di tengah malam. Setelah kita memahami betapa seriusnya mendengkur, mari lanjut mengenali tanda berikutnya yang sering tak dianggap masalah.
tapi ternyata bisa mengganggu siklus tidur secara drastis. Tanda ini juga sering dialami lansia, bahkan tanpa disadari. Sahabat sehat, pernahkah Anda terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas? Mungkin sekitar jam 2 atau 3 pagi, mata tiba-tiba terbuka dan meskipun tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada gangguan, tidak bisa tidur lagi. Fenomena ini sangat umum terjadi pada lansia, dan bisa menjadi tanda kedua bahwa tidur Anda tidak berkualitas. Terbangun di malam hari sesekali mungkin bukan masalah. Tapi jika itu terjadi hampir setiap malam, dan butuh waktu lama untuk bisa tertidur kembali, maka tubuh Anda sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pola tidur. Di usia lanjut, tubuh mengalami perubahan alami pada ritme sirkadian, jam biologis yang mengatur kapan tubuh harus tidur dan bangun. Ritme ini menjadi lebih sensitif terhadap cahaya, suara, bahkan suhu ruangan. Hal kecil seperti lampu dari luar jendela atau kipas angin yang terlalu dingin bisa membuat lansia lebih mudah terbangun dibandingkan saat masih muda. Selain faktor lingkungan, ada juga penyebab dari dalam tubuh. Salah satunya adalah penurunan produksi hormon melatonin, hormon alami yang membantu tubuh merasa mengantuk dan menjaga tidur tetap stabil. Lansia cenderung memproduksi lebih sedikit melatonin, sehingga sulit untuk tetap tertidur dalam waktu lama. Faktor lain adalah kondisi medis. Beberapa lansia yang memiliki masalah prostat misalnya, sering terbangun untuk buang air kecil di malam hari. Ada pula yang terbangun karena rasa cemas yang tidak disadari, atau bahkan karena nyeri sendi yang datang diam-diam saat tidur. Yang jadi masalah, ketika Anda sering terbangun, tubuh Anda kehilangan fase tidur dalam yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan. Fase tidur dalam ini penting untuk memperbaiki jaringan otot, menjaga daya tahan tubuh, dan membantu kerja otak tetap optimal. Tanpa fase tidur dalam, tubuh Anda seperti mesin yang hanya dimatikan sebentar, tapi tidak pernah benar-benar diperbaiki. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, penting untuk membuat rutinitas tidur yang konsisten. Cobalah tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Hindari tidur siang yang terlalu lama, karena bisa mengganggu kantuk di malam hari. Dan jika memungkinkan, gunakan tirai gelap dan kurangi cahaya biru dari televisi atau ponsel setidaknya 1 jam sebelum tidur. Jika Anda terbangun, jangan langsung menyalakan lampu terang atau melihat ponsel. Cobalah tetap tenang, lakukan pernapasan dalam, atau teknik relaksasi ringan. Kadang tubuh hanya butuh beberapa menit untuk tenang kembali dan melanjutkan tidur. Ingat, sahabat sehat, tidur itu bukan hanya soal memejamkan mata. Ini adalah proses biologis yang kompleks dan saling berhubungan. Ketika tubuh terbangun terus-menerus di malam hari, artinya tubuh kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kelelahan kronis, daya tahan tubuh menurun, bahkan mempercepat proses penuaan otak. Nah, tanda ketiga berikutnya juga sering dianggap biasa saja, padahal bisa menjadi bukti nyata bahwa tubuh Anda tidak pernah mencapai fase tidur paling penting dalam semalam. Fase yang hanya terjadi saat tidur benar-benar dalam dan tenang. Sahabat sehat, pernahkah Anda bangun pagi dengan tubuh yang masih terasa berat, kepala seperti penuh kabut, dan semangat yang tak kunjung muncul meski mata sudah terbuka lebar? Anda mungkin berpikir, saya sudah tidur cukup, kenapa masih lemas begini? Inilah tanda ketiga bahwa tidur Anda kemungkinan besar tidak pernah mencapai fase tidur dalam, atau deep sleep. Fase tidur dalam adalah momen emas bagi tubuh. Disinilah sistem kekebalan bekerja maksimal, sel-sel diperbaiki, otot dipulihkan, dan otak membersihkan sampah-sampah pikiran yang menumpuk selama seharian. Jika tubuh Anda tidak pernah masuk ke fase ini secara utuh, maka tidur Anda hanya sebatas tidur permukaan. Mata mungkin terpejam selama 8 jam, tapi pemulihan yang seharusnya terjadi di malam hari tidak pernah benar-benar terjadi. Banyak lansia yang akhirnya hanya tidur dangkal sepanjang malam. Ini artinya, tubuh tetap peka terhadap suara kecil, cahaya redup, atau perubahan suhu, dan otak tidak benar-benar masuk ke gelombang tidur lambat yang menandakan tubuh sedang benar-benar beristirahat. Akibatnya, ketika bangun pagi, bukannya segar, justru terasa lebih capek dari sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya aktivitas fisik di siang hari. Lansia yang terlalu sering duduk atau kurang bergerak cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih buruk. Tubuh yang tidak lelah secara fisik tidak akan terdorong masuk ke fase tidur dalam. Karena itu, berjalan kaki ringan di pagi atau sore hari bisa membantu tubuh lebih siap untuk tidur nyenyak di malam hari. Selain itu, kondisi pikiran yang penuh kekhawatiran juga memengaruhi.
Lansia yang menyimpan beban pikiran sebelum tidur cenderung sulit masuk ke fase deep sleep. Pikiran yang terus aktif akan membuat otak berada di mode waspada, sehingga tidur tidak bisa maksimal. Maka dari itu, menuliskan isi hati di buku harian, berdoa dengan khusyuk, atau melakukan teknik pernapasan sebelum tidur bisa sangat membantu menenangkan pikiran. Jangan lupa juga dengan pengaruh makanan dan minuman. Konsumsi kafein di sore hari, makan malam terlalu dekat dengan waktu tidur, atau konsumsi obat tertentu bisa menurunkan kualitas tidur. Beberapa obat memiliki efek samping berupa gangguan tidur, dan ini perlu dikonsultasikan ke dokter. Sahabat sehat, tidur bukan hanya sekadar memejamkan mata. Tidur yang benar adalah tidur yang memberi rasa segar saat bangun. Jika setiap pagi tubuh terasa loyo, sulit berkonsentrasi, atau perlu waktu lama untuk benar-benar sadar, itu tanda bahwa malam sebelumnya tubuh Anda tidak berhasil memasuki fase tidur yang dalam. Padahal, saat tidur dalam itulah hormon pertumbuhan dilepaskan, detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan tubuh melakukan pemulihan maksimal. Lansia yang tidak pernah masuk ke deep sleep akan lebih rentan terkena infeksi, merasa mudah lelah, dan lambat dalam berpikir. Kalau Anda merasa sudah cukup tidur tapi tetap lemas, jangan buru-buru menyalahkan usia. Mungkin yang kurang bukan jumlah jam tidurnya, tapi kualitas dari tidur itu sendiri. Dan bicara soal rasa lelah, tanda berikut ini seringkali muncul di siang hari. Tubuh mendadak terasa berat, kelopak mata susah dibuka, dan muncul rasa ingin tidur tiba-tiba padahal baru jam 10 pagi. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita lanjut. Sahabat sehat, pernahkah di siang hari, tanpa melakukan banyak aktivitas berat, tubuh Anda tiba-tiba terasa lemas? Kelopak mata seperti berat, kepala mengangguk-angguk sendiri, dan muncul dorongan kuat untuk tidur padahal baru jam 10 pagi? Jika ya, maka itu bisa jadi tanda keempat bahwa tidur Anda di malam hari tidak berkualitas. Rasa kantuk berlebihan di siang hari, yang sering disebut dengan istilah excessive daytime sleepiness, adalah salah satu sinyal bahwa tubuh belum benar-benar pulih saat tidur malam. Meski jam tidur Anda sudah cukup secara angka, tubuh belum menerima istirahat yang dibutuhkannya. Dan akibatnya, Anda justru merasa ingin tidur lagi di waktu yang seharusnya digunakan untuk beraktivitas. Kondisi ini sangat umum terjadi pada lansia. Banyak yang mengira itu hanya karena usia yang sudah tua. Tapi kenyataannya, kantuk berlebihan di siang hari adalah bentuk protes dari tubuh. Protes bahwa waktu tidur semalam tidak memberi kesempatan yang cukup untuk memperbaiki sel, menormalkan hormon, dan meredakan ketegangan otot serta saraf. Yang lebih berbahaya, rasa kantuk seperti ini sering datang tiba-tiba dan tanpa bisa dikendalikan. Bayangkan jika sedang berjalan, menyapu, atau memasak, lalu tubuh Anda kehilangan fokus dan jatuh tertidur sejenak. Risiko jatuh, terbakar, atau kecelakaan lain sangat tinggi. Salah satu pemicu dari rasa kantuk di siang hari adalah terganggunya siklus tidur malam akibat banyak terbangun atau tidak masuk ke fase tidur dalam. Tubuh yang tidak memperoleh cukup deep sleep akan memicu otak untuk mencuri waktu tidur di siang hari. Selain itu, tidur siang yang terlalu lama juga bisa memicu kantuk berlebihan. Tidur siang ideal hanya sekitar 20-30 menit. Jika lebih dari 1 jam, tubuh justru masuk ke fase tidur yang lebih dalam, dan saat terbangun akan merasa lebih lemas. Ini juga mengganggu siklus tidur malam, karena tubuh tidak merasa cukup lelah untuk tidur lagi. Jangan lupa juga bahwa kualitas asupan nutrisi ikut berperan. Kekurangan zat besi, vitamin B12, atau gangguan gula darah bisa memperparah rasa lelah di siang hari. Maka penting untuk memastikan makanan yang dikonsumsi kaya nutrisi dan tidak terlalu berat di malam hari. Sahabat sehat, rasa lemas di siang hari bukan hanya mengganggu aktivitas. Ini juga menjadi sinyal bahwa tubuh Anda sedang tidak optimal dalam menjalankan fungsinya. Jika dibiarkan terus-menerus, produktivitas menurun, daya pikir melemah, dan bisa memicu perasaan malas, murung, bahkan depresi ringan. Maka dari itu, penting untuk mencatat kapan rasa kantuk sering muncul. Apakah setelah makan siang? Atau bahkan sebelum makan pagi? Jika iya, Anda perlu meninjau ulang pola tidur malam, pola makan, dan rutinitas siang hari Anda. Dan tak kalah penting, kita perlu tahu bahwa dampak dari tidur yang tidak berkualitas tak hanya terlihat di fisik. Ada satu tanda lain yang lebih dalam, lebih diam-diam, tapi sangat memengaruhi kehidupan lansia, emosi yang tidak stabil dan daya ingat yang mulai sering hilang-hilang. Sahabat sehat, pernah merasa lebih mudah tersinggung akhir-akhir ini? Atau mungkin, baru saja meletakkan kacamata di meja, tapi beberapa detik kemudian sudah lupa di mana?
Perubahan suasana hati yang cepat dan gangguan daya ingat ringan sering dianggap hal biasa pada lansia. Namun, sebenarnya ini bisa menjadi tanda kelima bahwa tidur Anda tidak berkualitas. Ya, tidur malam yang tidak optimal tak hanya melemahkan tubuh, tapi juga memengaruhi fungsi otak secara langsung. Otak membutuhkan tidur, terutama fase tidur dalam dan fase REM, Rapid Eye Movement, untuk merapikan memori, menenangkan emosi, serta menyusun ulang semua informasi yang didapatkan seharian. Ketika fase tidur ini terganggu, otak tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Akibatnya, hal-hal kecil seperti mudah lupa, sulit berkonsentrasi, atau bahkan emosi yang tidak stabil mulai muncul. Bisa saja pagi hari Anda merasa bahagia, tapi menjelang siang tiba-tiba kesal karena hal sepele. Dan anehnya, Anda sendiri pun tidak tahu penyebabnya. Bahkan, menurut berbagai penelitian, kurang tidur berkualitas pada lansia berhubungan langsung dengan peningkatan risiko demensia dan Alzheimer. Ini karena saat tidur malam, otak melakukan pembersihan sisa-sisa protein yang jika dibiarkan menumpuk, bisa mengganggu jalur komunikasi antar sel otak. Proses ini tidak akan maksimal jika tidur terus terganggu. Tak hanya itu, tidur yang tidak nyenyak membuat bagian otak yang mengatur emosi, yakni amigdala, menjadi lebih aktif dari biasanya. Hasilnya, Anda jadi lebih reaktif terhadap masalah, mudah stres, dan lebih emosional dalam menghadapi situasi yang sebenarnya bisa ditangani dengan tenang jika tidur Anda cukup dan dalam. Efeknya bisa terasa ke hubungan sosial. Karena suasana hati yang sering berubah, orang sekitar bisa jadi salah paham. Bisa saja cucu yang hanya bertanya soal makanan, dianggap mengganggu. Atau tetangga yang menyapa, justru dibalas dengan tatapan dingin karena Anda sedang lelah luar biasa akibat malam yang penuh gangguan tidur. Lalu, bagaimana caranya agar emosi dan memori kembali stabil? Salah satunya adalah dengan menata ulang waktu tidur dan menjaga rutinitas malam. Hindari konsumsi berita atau tontonan yang membuat pikiran penuh menjelang tidur. Alihkan dengan mendengarkan musik tenang, membaca buku ringan, atau sekadar duduk diam sambil menarik napas dalam-dalam. Sahabat sehat, perubahan suasana hati dan daya ingat memang bisa terjadi karena usia. Tapi bila terjadi terlalu sering, apalagi disertai rasa kantuk berlebihan dan kelelahan sepanjang hari, bisa jadi ini semua bersumber dari satu hal, tidur yang tidak berkualitas. 5 tanda tadi, mendengkur keras, sering terbangun, tidak segar saat bangun, kantuk siang yang berat, hingga emosi tak stabil, saling berkaitan dan membentuk satu pola. Dan semua berpangkal dari kualitas tidur yang terganggu. Lalu, apa penyebab semua ini? Untuk benar-benar memahami dan mengatasinya, kita harus mengupas penyebab utama kenapa tidur orang tua bisa terganggu. Bukan hanya dari tubuh, tapi juga dari kebiasaan harian yang terlihat sepele tapi ternyata berdampak besar. Sahabat sehat, setelah mengenali tanda-tanda tidur yang tidak berkualitas, kini saatnya kita memahami akar permasalahannya. Karena sebelum bisa memperbaiki kualitas tidur, kita perlu tahu apa yang sebenarnya mengganggu. Dan seringkali, penyebabnya bukan hal besar, tapi justru datang dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa disadari. Salah satu penyebab utama tidur terganggu pada lansia adalah perubahan alami dalam tubuh seiring bertambahnya usia. Produksi hormon melatonin yang mengatur rasa kantuk akan menurun. Akibatnya, sinyal dari tubuh untuk tidur tidak lagi sekuat saat masih muda. Karena itu, meski sudah berbaring di tempat tidur, mata bisa tetap terjaga selama berjam-jam. Selain itu, rasa nyeri tubuh yang ringan tapi terus-menerus seperti pegal, kesemutan, atau sendi kaku juga sering membuat tidur jadi tidak tenang. Tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam jika terus-menerus terganggu oleh rasa tidak nyaman. Ini membuat tidur terputus-putus dan otak tidak pernah benar-benar masuk ke fase pemulihan. Faktor berikutnya adalah kebiasaan konsumsi makanan dan minuman. Minum teh atau kopi di sore atau malam hari bisa membuat tubuh tetap waspada hingga larut malam. Tidak banyak yang sadar bahwa kafein dari secangkir kopi jam 4 sore bisa bertahan di dalam tubuh hingga tengah malam. Selain itu, makan malam terlalu dekat dengan waktu tidur, apalagi makanan berat dan berminyak, bisa memicu gangguan pencernaan atau naiknya asam lambung, yang membuat tidur jadi tidak nyaman. Penggunaan gadget sebelum tidur juga menjadi musuh besar bagi kualitas tidur. Cahaya biru dari layar TV, ponsel, atau tablet bisa menghambat produksi melatonin. Akibatnya, otak merasa masih siang dan tidak mengirim sinyal untuk tidur. Walaupun tubuh sudah lelah, otak tetap terjaga. Ini sebabnya banyak lansia merasa nggak ngantuk-ngantuk, padahal sudah jam 10 malam. Ada pula faktor emosional. Kecemasan ringan,
rasa kesepian, atau beban pikiran bisa membuat pikiran terus aktif saat berbaring. Lansia seringkali memikirkan masa lalu, merindukan orang-orang tercinta, atau merasa khawatir soal kondisi kesehatan dan masa depan anak-anak. Tanpa sadar, semua itu menumpuk di malam hari dan membuat tidur jadi sulit. Tak ketinggalan, kebiasaan tidur siang terlalu lama. Tidur siang memang baik jika dilakukan dengan tepat. Tapi bila lebih dari 1 jam, tubuh merasa sudah cukup istirahat, sehingga malamnya sulit tidur lagi. Ini bisa menciptakan siklus tidur yang berantakan. Tidur larut malam, bangun siang, lalu mengantuk lagi di sore hari, dan begitu terus. Terakhir, obat-obatan tertentu juga bisa memengaruhi tidur. Beberapa jenis obat tekanan darah, antidepresan, atau pereda nyeri memiliki efek samping berupa gangguan tidur. Ini sebabnya penting untuk selalu mengecek efek dari obat yang dikonsumsi, dan bila perlu, konsultasikan ke dokter jika mulai mengganggu pola tidur. Sahabat sehat, meskipun semua penyebab ini tampak kecil, jika terjadi bersamaan, dampaknya bisa sangat besar. Dan kabar baiknya, sebagian besar penyebab ini bisa dikendalikan atau diubah dengan kebiasaan baru yang lebih sehat. Karena itu, sebelum tidur malam ini, cobalah periksa kembali rutinitas Anda. Apakah ada kopi di sore hari? Apakah pikiran Anda sedang terlalu penuh? Apakah tidur siang terlalu panjang? Atau lampu kamar masih terlalu terang? Menjawab semua pertanyaan itu bisa menjadi awal dari tidur yang lebih nyenyak dan menyegarkan. Dan kini, setelah tahu penyebabnya, kita perlu waspada terhadap bahaya nyata yang mengintai bila tidur tidak berkualitas dibiarkan terus-menerus. Karena efeknya bisa lebih serius dari sekadar lelah dan mengantuk. Sahabat sehat, setelah kita mengetahui berbagai penyebab tidur tidak berkualitas, pertanyaannya sekarang, apa akibatnya jika semua itu dibiarkan terus-menerus? Apakah hanya sekadar rasa kantuk dan lemas di siang hari? Jawabannya, tidak. Jika tidur yang tidak berkualitas terus terjadi setiap malam, tubuh dan otak akan menanggung dampaknya secara perlahan tapi pasti. Bahaya pertama yang paling sering muncul adalah penurunan daya tahan tubuh. Ketika kita tidur, tubuh memproduksi protein penting bernama sitokin, yang berfungsi membantu melawan infeksi dan peradangan. Tanpa tidur yang cukup dan berkualitas, produksi sitokin terganggu. Hasilnya, tubuh menjadi lebih mudah terserang flu, infeksi ringan, bahkan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Berikutnya, tidur yang buruk juga sangat berkaitan dengan peningkatan tekanan darah. Saat tidur nyenyak, tubuh secara alami menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Tapi ketika tidur terganggu, tubuh tetap berada dalam mode siaga. Ini membuat tekanan darah tetap tinggi semalaman, dan dalam jangka panjang dapat memperbesar risiko stroke dan penyakit jantung, dua hal yang sangat rentan dialami oleh lansia. Bukan hanya itu, kesehatan otak juga ikut menurun. Otak yang tidak mendapatkan istirahat optimal akan bekerja lebih lambat. Memori jangka pendek terganggu, konsentrasi berkurang, dan dalam jangka panjang, risiko penyakit seperti Alzheimer meningkat tajam. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tidur kurang dari 6 jam per malam secara konsisten, memiliki peluang lebih tinggi mengalami penurunan fungsi kognitif. Dampak lainnya yang sering tidak disadari adalah masalah keseimbangan dan risiko jatuh. Tidur yang tidak nyenyak membuat refleks tubuh jadi lambat, koordinasi terganggu, dan tubuh terasa limbung. Bayangkan jika sahabat sehat terbangun untuk ke kamar mandi di malam hari dalam keadaan lelah dan tidak fokus, risiko jatuh dan cedera sangat besar, dan bagi lansia, ini bisa berakibat fatal. Masalah emosional juga ikut memburuk. Tidur yang buruk memicu perubahan hormon yang mengatur suasana hati. Itulah mengapa seseorang bisa merasa lebih mudah marah, sensitif, atau cemas setelah semalam tidak tidur nyenyak. Jika ini terus terjadi, bisa berkembang menjadi depresi ringan atau gangguan kecemasan, yang semakin menurunkan kualitas hidup di usia lanjut. Dan yang paling mengkhawatirkan, tidur yang terus-menerus terganggu akan membuat tubuh kehilangan kemampuan untuk memperbaiki diri. Sel-sel tidak sempat diregenerasi, sistem hormonal terganggu, metabolisme melambat, dan pada akhirnya, ini semua mempercepat proses penuaan biologis. Sahabat sehat, bayangkan tubuh seperti rumah. Setiap malam saat tidur, rumah itu sedang diperbaiki, bocor ditambal, dinding diperkuat, dan listrik diperiksa. Tapi kalau tukang tidak pernah datang karena tidur kita tidak nyenyak, maka rumah itu akan cepat rusak. Begitu pula tubuh kita. Dan kita tidak bisa mengganti rumah ini dengan yang baru. Namun kabar baiknya, semua ini bisa dicegah. Bahkan jika Anda sudah bertahun-tahun mengalami tidur yang tidak berkualitas, belum terlambat untuk memperbaikinya.
Kuncinya adalah memulai dari kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari, tanpa perlu obat-obatan berat atau biaya mahal. Di bab berikutnya, kita akan bahas berbagai cara sederhana, alami, dan praktis yang bisa membantu lansia tidur lebih nyenyak, lebih dalam, dan lebih berkualitas. Karena tidur nyenyak bukan lagi kemewahan, tapi kebutuhan penting di usia 60, 70, hingga 80 tahun. Sahabat sehat, kabar baiknya adalah kualitas tidur bisa diperbaiki. Anda tidak perlu obat-obatan berat, tidak perlu terapi mahal. Cukup dengan kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten, tubuh Anda bisa mulai memperbaiki pola tidurnya sendiri. Dan di usia 60, 70, hingga 80 tahun, inilah langkah-langkah sederhana yang bisa jadi kunci tidur lebih dalam, lebih nyenyak, dan lebih menyegarkan. Pertama, ciptakan rutinitas tidur yang teratur. Tubuh kita punya jam biologis alami. Semakin konsisten waktu tidur dan bangun setiap hari, semakin mudah tubuh masuk ke fase tidur dalam. Tidur jam 9 malam hari ini, lalu tidur jam 11 keesokan harinya, hanya akan membingungkan jam tubuh Anda. Maka, pilih satu waktu tetap untuk tidur malam, dan pertahankan. Kedua, bentuk suasana kamar tidur yang nyaman. Suhu ruangan ideal untuk tidur adalah sekitar 24 derajat Celcius, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Gunakan pencahayaan yang lembut, matikan lampu terang, dan jauhkan gadget dari jangkauan. Bahkan lebih baik jika tidak menonton TV atau melihat layar ponsel minimal 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar bisa menghambat hormon kantuk melatonin. Ketiga, lakukan aktivitas relaksasi sebelum tidur. Bisa dalam bentuk mendengarkan musik tenang, membaca buku ringan, atau duduk santai sambil melakukan pernapasan dalam. Menarik napas perlahan lewat hidung, menahan sejenak, lalu menghembuskan lewat mulut bisa memberi sinyal pada otak bahwa tubuh siap beristirahat. Bila Anda suka, berdoa atau berzikir juga bisa jadi bagian dari relaksasi spiritual yang menenangkan pikiran. Keempat, perhatikan pola makan Anda. Hindari minuman berkafein seperti kopi dan teh mulai dari sore hari. Pilih makanan ringan untuk makan malam, dan beri jeda minimal 2 jam sebelum tidur. Tidur dengan perut penuh bisa membuat tubuh sibuk mencerna saat seharusnya beristirahat. Bila perlu, konsumsi makanan yang mengandung triptofan seperti pisang, kacang-kacangan, atau susu hangat. Zat ini membantu produksi hormon tidur. Kelima, jaga aktivitas fisik di siang hari. Lansia yang tetap aktif, meskipun hanya dengan jalan kaki 15-30 menit setiap pagi atau sore, cenderung tidur lebih nyenyak di malam hari. Tubuh yang bergerak akan lebih mudah merasa lelah alami dan siap istirahat saat malam tiba. Keenam, perhatikan posisi tidur. Jika Anda sering mendengkur atau mengalami gangguan napas, cobalah tidur menyamping, bukan terlentang. Tidur menyamping kiri juga membantu pencernaan lebih lancar dan mengurangi risiko asam lambung naik. Ketujuh, batasi tidur siang. Tidur siang boleh saja, tapi cukup 20-30 menit, tidak lebih. Tidur siang yang terlalu panjang akan membuat tubuh sulit tidur kembali di malam hari, dan ini memperburuk siklus tidur Anda. Dan yang tak kalah penting, tenangkan pikiran. Banyak lansia mengalami gangguan tidur bukan karena tubuh lelah, tapi karena pikiran terus aktif. Kekhawatiran tentang masa lalu, anak-anak, kesehatan, bahkan hal-hal kecil bisa membayangi hingga malam. Menulis jurnal harian sebelum tidur bisa membantu. Begitu pula dengan curhat pada orang terdekat atau berkonsultasi ke ahli jika memang beban pikiran terlalu berat. Sahabat sehat, semua kebiasaan tadi mungkin tampak kecil. Tapi jika dilakukan bersama-sama dan secara rutin, mereka akan menciptakan efek besar pada kualitas tidur Anda. Ingat, bukan soal cepat tidur atau bangun pagi lebih awal, tapi bagaimana tubuh bisa masuk ke fase tidur yang dalam dan menyembuhkan. Karena pada akhirnya, tidur yang nyenyak bukan hanya tentang istirahat, tapi tentang memulihkan. Tentang memberi waktu bagi tubuh dan pikiran untuk memperbaiki diri. Dan jika itu bisa kita capai, maka sisa hari kita akan terasa lebih ringan, lebih segar, dan lebih penuh semangat. Kini, mari kita tutup perjalanan ini dengan harapan dan semangat. Karena meski usia terus bertambah, kualitas hidup tetap bisa dijaga. Salah satunya lewat tidur yang benar-benar nyenyak dan menyegarkan. Sahabat sehat, perjalanan kita selama 1 jam ini bukan sekadar membahas tentang tidur. Lebih dari itu, kita sedang membahas kualitas hidup di usia lanjut. Bagaimana menjaga tubuh tetap bugar, pikiran tetap jernih, dan hati tetap tenang, hanya dengan satu langkah sederhana, memperbaiki cara kita tidur. Seringkali kita mengira bahwa menua berarti menerima rasa lelah sebagai hal yang wajar.
bahwa lupa itu pasti karena usia, dan kantuk di siang hari adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi kenyataannya, banyak dari gejala itu bukan karena usia tua, melainkan karena tidur yang tidak berkualitas. Tidur adalah fondasi dari segalanya. Tanpa tidur yang cukup dan dalam, tubuh kita kehilangan kekuatannya untuk melawan penyakit. Otak kita kehilangan kemampuannya untuk mengingat dan berpikir jernih. Dan hati kita menjadi lebih mudah rapuh, lebih sensitif, lebih rentan terhadap stres. Namun, seperti yang sudah kita bahas tadi, semua itu bisa diperbaiki. Dan kabar baiknya, tidak ada kata terlambat. Bahkan jika Anda sudah bertahun-tahun merasa tidur Anda tidak nyenyak, Anda tetap bisa memulainya malam ini. Cukup dengan langkah kecil, tidur di waktu yang sama, matikan layar, tarik napas dalam, dan izinkan tubuh untuk benar-benar beristirahat. Bayangkan pagi esok, sahabat sehat membuka mata dengan tubuh ringan, kepala jernih, dan hati tenang. Matahari pagi terasa hangat di kulit, dan semangat untuk menjalani hari tumbuh kembali. Itu bukan mimpi. Itu bisa jadi kenyataan, jika kita mulai memperbaiki kualitas tidur mulai malam ini. Dan bila Anda merasa perubahan ini sulit dijalani sendiri, jangan ragu untuk berbicara dengan keluarga. Ajak mereka memahami pentingnya tidur bagi orang tua. Minta mereka membantu menciptakan suasana kamar yang tenang, menemani jalan sore agar tubuh aktif, atau sekadar mendengarkan cerita Anda di malam hari agar hati lebih ringan saat tidur. Karena pada akhirnya, menjaga kualitas tidur bukan hanya soal tubuh, tapi soal hubungan. Hubungan dengan diri sendiri, dengan tubuh yang sudah menemani puluhan tahun. Hubungan dengan keluarga yang mencintai Anda. Dan hubungan dengan hidup yang masih bisa dinikmati dengan penuh makna, asal tubuh diberi kesempatan untuk beristirahat secara layak. Sahabat sehat, Anda berhak untuk tidur nyenyak. Anda berhak bangun dengan senyum, bukan keluhan. Dan Anda berhak menjalani hari-hari tua dengan damai, tanpa lelah yang menumpuk, tanpa emosi yang tak terkendali, tanpa rasa lupa yang menyiksa. Mari rawat tidur kita, mulai malam ini. Karena di balik tidur yang nyenyak, ada harapan baru setiap pagi. Harapan untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna, di usia berapapun kita berada. Terima kasih telah menemani selama 1 jam ini. Semoga malam Anda lebih tenang, dan pagi Anda lebih cerah.